Selamat datang teman-teman, selamat datang di video kedua modul keempat verifikasi dan validasi. Nah, di modul sebelumnya kita sudah mendapatkan data observasi kan. Ada 30 data untuk 9 proses. Nah, kita akan mengolah data ini hingga data ini dapat menjadi sebuah distribusi yang kemudian distribusinya dapat kita masukkan ke dalam proses time sebuah mesin. Nah, kita akan mulai dari proses 1 yaitu manual cutting. Nah, kita butuh untuk membuka FlexSim. Nah, di sini FlexSimnya sudah terbuka dan kita bisa fokus ke proses pertama yaitu manual cutting. Manual cutting atau di sini gergaji tangan bisa kita buka. Nah, di sini proses time-nya masih kosong ya. Kita perlu membentuk distribusi dari data-data yang sudah kita peroleh dari observasi. Nah, caranya bagaimana? Kita akan menuju ke statistik. Kemudian kita akan menuju ke expert fit. Nah, di expert fit ini caranya adalah kita membuat project baru. Kemudian kita akan ganti namanya dengan manual cutting. Nah, di sini kita akan menangani data 2/3 dulu. Maka kita akan tambahkan namanya 2/3. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada manual cutting 2/3. Nah, sekarang kita harus memasukkan data yang ada di Excel tadi ke dalam expert fit, yaitu dengan cara kita pergi ke data, kemudian enter data, kemudian enter atau edit data value, kemudian klik apply. Nah, di sini kita akan kembali ke Excel yang tadi dan kita akan copy 2/3 data dan kemudian di sini kita akan paste at end from clipboard. Kita klik ini dan data akan otomatis sudah tercopy paste ke dalam expert fit. Kemudian kita klik OK. Dan apabila ada announcement seperti ini, bisa kita klik yes. Kemudian kita klik done dan data sudah masuk ke dalam expert fit. Nah, kemudian bagaimana cara membuat distribusi dari data yang sudah masuk? Kita akan pergi ke models. Kemudian kita akan pergi ke automated fitting. Nah, distribusi akan sudah otomatis tergenerate ke dalam 3 distribusi. Kemudian kita harus mengcapture tabel ini bisa menggunakan print screen atau menggunakan snipping tool. Nah, apa fungsinya snipping tool ini? Karena kita akan meng-close tabel ini. Nah, jika tabelnya sudah di-close, tabel ini tidak akan bisa dibuka kembali. Jadi kita harus snipping tool untuk merekap tabel ini yang nantinya akan digunakan lagi. Nah, snipping toolnya akan kita minimize. Kemudian kita klik done. Nah, kemudian kita close. Nah, sekarang saatnya kita menginput dan membuat distribusi untuk yang sepertiga data. Kita lakukan langkah yang sama seperti langkah 2/3. Kita klik new. Kemudian kita namai. Kita klik OK, klik 2 kali, kemudian kita pergi ke data, enter data, enter atau edit data value, kemudian apply, kemudian kita pergi ke Excel, select 10 data terakhir atau sepertiga data terakhir, kemudian copy, kemudian pergi ke expert fit, dan paste. Kemudian klik OK. Apabila ada announcement, silahkan klik yes. Kemudian klik done dan saatnya kita membuat distribusinya. Kita akan pergi ke models, kemudian klik automated fitting. Nah, distribusinya sudah jadi juga. Ada 3 distribusi. Kemudian kita memerlukan distribusi dari 2/3 data yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita rekap menggunakan print screen atau snipping tool.
Nah, kita akan buka lagi snipping toolnya. Nah, di sini kita akan membandingkan apakah ada data yang sama atau tidak. Apakah ada distribusi yang sama atau tidak. Nah, di sini kebetulan ada dua distribusi yang sama, yaitu di nomor 2, yaitu Johnson SB dan Erlang. Di sini mulai diberlakukannya aturan yang sudah kita bahas di video pertama. Nah, aturannya sebagai berikut. Kita akan menggunakan yang nomor 2. Apabila ada dua distribusi yang sama, maka kita pilih distribusi dari 2/3 data dengan skor tertinggi. Nah, karena yang dibutuhkan adalah 2/3 data, maka kita akan pergi ke snipping tool yang tadi. Nah, data dengan skor yang tertinggi yang memiliki kesamaan adalah Johnson SB. Maka kita akan menggunakan Johnson SB sebagai distribusi dari proses time machine tersebut. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Oke, berarti kita sudah memutuskan bahwa Johnson SB sebagai distribusinya. Maka kita boleh close snipping toolnya atau minimize lagi. Kemudian kita done atau close yang ini. Kita close saja. Kemudian kita balik ke 2/3 data. Klik 2 kali. Nah, untuk mengaplikasikannya kita langsung pergi ke application. Nah, kemudian pastikan selected modelnya adalah model yang kita pilih tadi, yaitu Johnson SB. Kemudian kita pergi ke simulation representation. Nah, simulation software-nya bisa kita ubah atau kita set ke FlexSim. Kemudian model to represent-nya bisa sesuai dengan distribusi yang kita pilih. Kemudian klik apply. Nah, di sini sudah tergenerate distribusinya, Johnson bounded 0,7 sekian dan sampai sini ya. Nah, ini kemudian bisa kita copy saja. Bisa pakai Ctrl C atau kita klik copy di sini. Copy selected portion. Oke. Nah, ini sudah tercopy. Kemudian kita bisa balik ke FlexSim-nya tadi. Kita sudah balik ke FlexSim-nya. Sekarang kita bisa isi proses time-nya dengan distribusi tadi dengan cara di paste. Langkah terakhir adalah mengganti stream ini dengan tulisan jetstream current seperti ini. Jika sudah, maka bisa klik apply. Oke, untuk proses memasukkan distribusi dari data observasi sudah selesai, dan kasus berikutnya akan dijelaskan di video berikutnya.